Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, kita masih membahas tentang peredaran darah manusia ya. Terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, abang kakak akan mengenal berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, kita akan mengenal bagaimana usaha-usaha kita untuk mengatasi gangguan pada peredaran darah manusia. Selanjutnya kita juga akan mengenal beberapa properti tari. Jadi, 3 tujuan pembelajaran ini harus abang kakak pahami ya nak. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, gangguan peredaran darah manusia. Nah, dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Jadi gangguan peredaran ini bisa terjadi karena adanya faktor keturunan dan faktor di lain keturunan. Berikut beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah anemia. Anemia ini disebabkan karena rendahnya kadar Hb. Hb itu adalah hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Jadi anemia ini abang kakak sama dengan kurang darah. Ya, kurang darah juga disebabkan karena rendahnya kandungan zat besi di dalam tubuh. Nah, jadi untuk menghindari anemia ini nanti kita akan lihat usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah tekanan darah rendah yang sering disebut dengan hipotensi. Hipotensi ini adalah gangguan yang disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah dalam darah disebut dengan hipotensi, darah rendah ya. Darah rendah. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi yang disebut dengan darah tinggi atau gangguan disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jadi hipertensi, hipotensi merupakan salah satu gangguan peredaran darah. Jadi sudah 3 yang kita bahas ya, anemia, kemudian hipotensi, hipertensi. Kalau anemia ini biasanya orang yang kekurangan zat besi atau kekurangan kadar hemoglobin di dalam darahnya. Jadi dia biasanya akan terlihat pucat dan sering mengalami yang namanya pusing. Kedua, hipotensi darah rendah. Yang ketiga, hipertensi darah tinggi. Kita akan lihat beberapa gangguan yang lainnya. Nah, yang keempat, kanker darah atau yang sering disebut dengan leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi kanker darah ini bisa disebabkan akibat sel darah putih kita itu lebih dominan dibandingkan sel darah merah. Nah, kemudian yang keempat adalah jantung koroner. Jantung koroner ini adalah suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronia. Bisa abang kakak lihat, ini dia. Penumpukan lemak pada darah disebut dengan jantung koroner. Kemudian kalau leukemia tadi atau kanker darah ini dia contohnya. Bisa dilihat ya nak. Jadi sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah dan dia lebih mendominan dibanding sel darah merah. Sementara jantung koroner ini penumpukan lemak pada jantung. Nah, itu dia ya. Kemudian selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, darah yang sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian selanjutnya talasemia. Talasemia ini adalah bentuk sel darah merahnya tidak beraturan.
Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, bisa Abang Kakak lihat. Kalau hemofilia ini seperti ini. Jadi tidak ada pembekuan darah yang sulit membeku jika terjadi luka. Keluar aja darahnya. Nah, itu disebut dengan hemofilia. Jadi jangan sampai kulitnya terluka atau bagian tubuhnya terluka. Bisa jadi darahnya terus mengalir sehingga disebut dengan hemofilia. Nah, yang selanjutnya talasemia ini. Talasemia ini adalah bentuk sel darah merah yang tidak beraturan sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida itu menjadi berkurang. Ya, Bang Kakak ya. Itu dia beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, untuk mencegah gangguan peredaran darah itu ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan Abang Kakak. Yang pertama itu adalah makan makanan bergizi, kemudian olahraga yang teratur dan tidur istirahat yang cukup. Nah, ini dia salah satu usaha yang dapat kita lakukan. Mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang kaya akan gizi, kemudian olahraga teratur dan tidur serta istirahat yang cukup ya, Nak. Oke. Nah, sekarang kita juga akan melihat properti tari. Nah, properti tari ini adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Nah, properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, jadi properti tari ini adalah kelengkapan yang digunakan penari saat memperagakan sebuah karya tari. Oke? Nah, coba kita lihat beberapa. Ini adalah salah satu contoh dari karya tari. Diciptakan seorang insan, lembut hati redup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya, jika terdengarkan aduhai.
semua bidadari syurgawi. Sesungguhnya berkasihlah di antara manusia, terindah segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa cinta sengketa, tuntaslah jalan terbuka tanpa dusta. Telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya untung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya untung kasihnya. Biar panas membakar, biar rajau menjaga, telah megah hati sehingga purnama. Di ujung segala racun sepiring ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar rajau menjaga, hati megah sehingga purnama. Tangis bagai gerimis hati batasi pedih, coba cari hakikat temukan azimat kasih gundah gerhana yang tak berirama, tertambah gemetar tak tertanggung rasa. Tangis bagai gerimis penuh kasih demi kata janji, santunan apalagi tertanggung rasa. Oke, itulah tadi salah satu persembahan karya tari. Nah, dari tari yang tadi, coba Abang Kakak sebutkan beberapa jenis properti tari yang mereka gunakan. Oke, ada selendang, kemudian ada kipas, kemudian ada apa lagi? Kain sarung yang dijadikan sebagai properti pada saat memperagakan karya tari. Nah, mereka juga menggunakan mahkota ya, Abang Kakak. Nah, itulah beberapa properti tari yang digunakan oleh para penari dalam memperagakan sebuah karya tari. Di dalam surah Kaf ayat 16, Allah juga sudah menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada aurat lehernya. Nah, itu dia ya Abang Kakak. Thank you for watching my video. Terima kasih banyak Abang Kakak. Semoga tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan laksanakan sholat 5 waktu ya nak. Dan jangan lupa kamu kerjakan tugas yang ada di Google Classroom bagi anak-anak Miss yang daring. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.